Oke, selamat pagi konco tani semuanya. Salam petani muda ya. Kali ini aku bakalan bagi tips buat teman-teman semuanya tentang ini. Nah, sering kali tanaman cabai itu ya terserang penyakit ini, apalagi di musim kemarau. Di musim kemarau ini serangan dari cabai keriting ini banyak banget. Nah, kalau teman-teman nggak bisa untuk menanggulanginya atau mengobatinya, nanti bakalan pupusnya itu sampai hitam dan juga nanti malah bisa gagal panen karena yang dia serang itu bagian ujungnya dulu. Nah, kalau ujungnya udah kena ya nggak bisa tumbuh dengan sempurna kan. Nah, ini contoh perbedaannya ya teman-teman ya. Ini adalah cabai yang terkena keriting, serangan keriting. Lihat pupusnya hitam, kemudian daun-daunnya itu mengkerut ya, mengkerut ke bawah. Nah, ini terkena serangan trip dan tungau nih. Nah, bandingkan dengan sampingnya yang tidak terkena, yang tumbuhnya normal, dia pupusnya itu lebar, daunnya segar, dan ujungnya nggak ada masalah nih, ya kan? Beda banget ya sih. Nah, ini dia akan mempengaruhi pertumbuhan juga. Dia akan terhambat kalau telat mengantisipasinya, ya dia nggak bisa tumbuh tinggi. Nah, gimana cara mengatasinya? Yuk kita bongkar dengan cara sederhana. Oke, selamat pagi konco petani muda semuanya. Di sini aku bakalan kasih solusi ataupun gimana sih cara mengatasi cabai yang kritik. Nah, cabai kritik ini menjadi masalah banget ketika kita mungkin nih 5 hari gak kelahan. Nah, waktu nyemprot ini interval kadang 4 dan 5 hari ya. Nah, itu pas datang kena keriting, wah ini repot nih. Biasanya serangannya itu berlangsungnya cepet banget, apalagi di musim kemarau. Di musim kemarau ini serangan dari kutu-kutuan, dari hama yang khususnya tungau dan juga trip itu sangat bandel teman-teman. Nah, perlu diketahui bahwa kita harus melakukan pencegahan, tapi kadang ketika kita sebagai petani kalau nggak ada serangan itu ya kadang juga sayang gitu buang-buang obat untuk penyemprotan keriting. Nah, padahal itu penting banget. Biasanya aku lakuin untuk penyemprotan keriting itu dilakuin di fase ketika sudah mulai dia bercabang. Nah, cabang Y-nya itu dia udah mulai kelihatan. Nah, ini rentan banget keserang. Maka dari itu ketika cabang Y ini muncul, aku biasanya lakukan penyemprotan. Nah, ini aku temuin beberapa masalah. Nah, ini ada keriting di beberapa cabai, nggak semuanya, tapi ya ketika kita nggak obatin sayang gitu. Kalau obatin sekalian obatin semuanya gitu biar aman secara satu lahan. Nah, ini aku bakal bagi trik obat apa yang cukup satu doang. Obatnya itu cuma satu ya kan, satu perangkat satu. Nah, ini jadi nggak perlu banyak-banyak dan hemat gitu loh teman-teman. Dan buktinya itu udah langsung terasa. Mungkin interval 4 hari atau lakukan penyemprotan 2 kali itu udah pupusnya udah langsung hijau. Bahkan sekalipun kalau kita kasih dosis yang cukup pas, itu 1 kali semprot itu biasanya udah langsung terlihat itu dalam waktu 3 hari itu dia udah bersih pupusnya dan udah mulai mau muncul tunas baru. Nah, apa yang dibutuhkan itu adalah abamectin untuk melakukan untuk diberikan obat pada serangan ini. Kita berikan abamectin. Kenapa abamectin? Nah, abamectin ini fungsinya adalah insektisida kontak yang langsung menyerang pada hama ataupun trip yang ada. Nah, saya gunakan apa? Saya gunakan Abasel. Kalau abamectin ini sebenarnya saya nggak mengiklankan ya apa namanya merek dagangannya ini Abasel ini, tapi ya sesuaiin sama yang ada di tempat teman-teman semuanya. Walaupun yang sudah sering saya gunakan itu ya memang Abasel ini. Saya gunakan beberapa produk yang lain itu juga bagus, tapi yang harganya lumayan bersahabat ya ini Abasel. Nah, dia mengandung abamectin, insektisida kontak ya kan, jadi dia langsung menyerang. Ini dia cara kerjanya, dia ini bakalan memberikan makan tapi racun pada kutu-kutuan apa itu hama dan juga tripnya itu.
Jadi dia akan makan itu. Nah tapi ketika setelah makan dia akan mati karena kena racun itu, karena ada glukosanya. Jadi di lambungnya dia nanti akan pecah gitu. Nah pemakaiannya berapa? Kalau enaknya ini juga udah ada. Ini gelas ukurnya. Pemakaiannya adalah 1 mili per 1 liter air. Jadi kalau kita gunakan tangki dengan ukuran seperti ini, tangki ini kan 16 liter ya, berarti ya kita gunakan 15 atau 16 ml. Nah ini sudah ada takarannya di sini, kita tinggal tuangkan di sini, nanti kita paskan lalu masukkan. Mau dicampur di luar, mau dicampur di dalam, monggo, itu terserah teman-teman, yang penting nanti ngaduknya rata. Nah satu lagi ini mau perekat ya, perekat penembus itu terserah mau pakai merek apa aja. Kalau ini nggak terlalu berpengaruh karena fungsinya apa, kok di musim kemarau tetap kita kasih nih perekat, kan nggak hujan gitu loh. Nah itu karena berpengaruhnya pada sinar matahari. Kita harus mengoptimalkan karena musim kemarau ini terik matahari itu sangat terik sekali. Gimana caranya dalam waktu singkat insektisida yang kita berikan itu mampu bertahan dalam daun dengan jangka waktu yang interval cukup lama dan tepat sasaran gitu. Nah kalau nggak dikasih perekat ini nanti menguapnya lebih cepat karena nggak ada yang menangkapnya di daun gitu. Itu teman-teman, cukup easy peasy itu kan ya, kalau anak muda bilangnya easy peasy, satu doang udah bisa mengatasi masalah ini. Oke, saya langsung aja buat langsung pengadukan. Ini tangki sudah saya isi air, tinggal saya kasih. Ini perhatikan di sini sudah ada akaran ukurnya, kita tinggal masukkan sini. Nah ini dia nanti cukup lengket ya, jadi kita harus gunakan kita celupkan botolnya ini lagi ke airnya biar larut gitu loh, karena agak kental. 15 mili kita masukkan. Nah ini kita itu ukur 15 mili, warnanya hitam lekat, tapi nanti kalau udah kena air bakalan putih ya, ambiar. Masukin juga untuk perekat, nggak perlu banyak-banyak, 1 tutup botol aja udah cukup. Oke, baru kita aduk. Oke, kita masuk ke tahap penyemprotannya. Ini adalah cabai yang terkena serangan ya. Aku kasih triknya, gimana cara nyemprotnya biar efektif. Nanti silahkan semprot dari atas, terus melingkar ke bawah karena dia juga bersembunyi di balik daun, gitu. Nah, di bawah daun, dan jadi nanti nyemprotnya dari atas, bawah gini naik lagi. Nah, nutup gini loh istilahnya. Kena semuanya. Biar dia sembunyi di mana aja kena. Nah, ini kan beda banget ya, yang aman ya ini yang kena, ini tuh. Oke, langsung ku nyalakan penyemprotannya biar lebih tahu.
Nah, semprotnya dari atas. Set. Nah, kutur khusus yang kena silakan agak ditebalkan, nggak masalah. Set. Kalau yang nggak kena serangan cukup yang nggak terlalu banyak aja, nggak apa-apa. Nah, cukup yang kena ini harus intens sekalian, karena ini menyerang juga ke pupus-pupus yang ada di bawahnya. Oke, gitu ya. Langsung aku lanjut untuk penyemprotan di lahan secara keseluruhan.